Oke, baik. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Bapak. Siang, Pak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, sehat, Pak. Oke, bagus. Puji Tuhan. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, Bapak mintakan untuk Rita memimpin kita dalam doa. Silakan untuk Rita. Baik, terima kasih, Bapak. Bapak dan juga teman-teman, mari kita ambil sikap doa yang baik dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Putra dan Putra Roh dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Oke, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang dari kita yang bisa menjelaskan apa itu arti persekutuan para kudus? Coba satu orang. Pengertian persekutuan para kudus. Coba bisa? Daniar bisa? Yang saya tahu persekutuan para kudus itu doanya, Pak. Doa ya, oke, bagus. Yang lain, Ventina mungkin? Belum bisa, Pak. Oke, tidak Saya, masalah. Pak, Oke, silakan. persekutuan itu berarti apa ya, kelompok gitu ya, Pak ya? Hmm, Kelompok, oke, bagus. persatuan antara orang-orang kudus gitu. Oke, bagus. Sederhana saja, betul seperti kata kawan kita si Rita ya. Persekutuan itu adalah penggabungan atau gabungan atau perkumpulan. Nah, itu persekutuan. Misalkan para kudus, orang-orang kudus. Nah, dalam konteks kitab suci, persekutuan itu diartikan sebagai suatu ikatan atau persatuan yang akrab dan bersahabat di dalam sebuah ikatan tertentu. Nah, jadi persekutuan orang Kristen itu diartikan sebagai kumpulan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan telah dibaptis dan terikat dalam nama Kristus. Itu arti persekutuan di dalam orang Kristen. Nah, orang kudus itu mereka orang-orang yang taat, setia, dan berbakti serta menaruh pengharapan dan berserah kepada Tuhan. Itu orang-orang kudus. Dan akhirnya mereka dikaruniai kedamaian dan kebahagiaan kekal serta dimahkotai di kehidupan oleh Tuhan di dalam surga. Nah, orang-orang demikianlah disebut orang-orang kudus atau orang-orang suci. Nah, jadi persekutuan para kudus tadi ialah kumpulan orang-orang kudus atau orang-orang suci. Nah, paham sampai di situ anak-anak? Untuk Santo persekutuan para Santa kudus? itu, Santo Santa apakah masuk orang kudus ya, Pak? Ya, masuk termasuk Santa, Santo, Beato, Beata, Martir juga ya. Oke, baik. Seperti yang Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya, pembelajaran kita hari ini ialah melanjutkan materi sebelumnya, yakni tentang persekutuan para kudus. Nah, ini pelajaran kita hari ini lanjutan pada pembelajaran sebelumnya. Di dalam pembelajaran kita kali ini, kita nanti diharapkan mampu untuk menceritakan kisah Santo Fransiskus dari Assisi. Yang kedua, kita diharapkan mampu untuk memetik pelajaran hidup dari kisah Santo Fransiskus Assisi. Dan yang ketiga, kita diharapkan dapat mengaplikasikan teladan dari hidup para kudus dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Oke, nanti di sini kita akan putarkan sebuah video tentang Santo Fransiskus dari Assisi. Silahkan ditonton, disimak untuk memahami pesan yang disampaikan dalam video tersebut.
Selama 1 tahun hingga akhirnya ia jatuh sakit. Pada saat Kita lanjut, Bapak. Oke, baik. Oke, setelah nonton video tersebut, sekarang Bapak ingin bertanya. Nah, siapa yang berani menjelaskan apa yang kalian amati atau apa yang kalian dapat dari video tersebut? Satu orang, silakan. Siapa yang berani? Tanpa Bapak tunjuk. Saya sedikit, Pak. Oke, silakan, Rita. Iya, tadi di situ itu saya sangat kaget ya. Ternyata Santo Fransiskus itu memberikan jubahnya yang sangat mahal itu kepada pengemis. Padahal biasanya saya itu kalau memberi kepada pengemis itu saya biasanya pakai koin receh itu, Pak. Saya jadi selalu ambilkan kalau ada pengamen atau pengemis tuh saya pakai koin receh. Jadi bukan dari uang yang besar atau barang yang mahal. Tapi ternyata Fransiskus itu dia berhasil apa ya sampai memberikan jubahnya yang paling mahal itu kepada untuk ditukarkan kepada pengemis begitu. Oke, baik. Itulah totalitas dari Santo Fransiskus. Memberi segalanya tanpa menahan, begitu ya. Oke, di dalam tradisi Gereja Katolik, ini yang tadi Rita tanyakan juga tentang Santo Santa tadi, ada yang disebut Santo Santa, Beato, Beata, dan Martir. Ini ialah sebutan untuk orang-orang kudus yang kita akui di dalam gereja kita, Gereja Katolik. Nah, Santo Fransiskus ialah salah satu orang kudus dari Assisi, Italia. Makanya dia biasa disebut juga Fransiskus dari Assisi, Fransiskus Assisi. Fransiskus ini sebenarnya tadi di dalam video dijelaskan bahwa dia seorang yang berkecukupan, orang tuanya yang sangat kaya raya. Begitu dalam video tadi, ya kan? Namun ia memilih hidup sederhana, memberikan jubahnya yang paling mahal kepada pengemis, dan memakai baju pengemis, dan bahkan dia mengemis sendiri. Dan hasil uang mengemis tidak dipakai untuk keperluan pribadinya juga. Hasil pengemisnya diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan juga. Nah, kesucian dan kekudusan hati Fransiskus membuatnya bahkan dapat berkomunikasi dengan hewan. Nah, tidak hanya dengan manusia, dia dapat menjalin komunikasi dengan hewan. Selanjutnya, kekudusan dan kesucian Fransiskus membuatnya mendapat satu karunia khusus dari Allah, yakni menerima stigmata. Paham stigmata? Ada yang tahu? Ini ada di slide Bapak tampilkan stigmata. Stigmata ialah luka atau bekas penderitaan yang dialami oleh Yesus ketika disalibkan. Jadi
Santo Fransiskus memiliki bekas-bekas luka yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri. Dan stigmata Santo Fransiskus Asisi biasa kita peringati pada tanggal 17 September. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk kita. Setelah menonton video tadi, apa yang dapat kita lakukan di dalam setelah belajar ini tadi? Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan berikut, akan dia bagikan ke dalam 3 kelompok. Ya, kita dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama itu Afra dan Dahniar, yang kedua ada Herlika dan Piantina, dan ketiga ada Rika dan Rita. Nah, ketiga kelompok ini silakan menjawab pertanyaan yang di atas. Apa yang dapat kamu lakukan setelah belajar dari video tersebut? Oke, sudah ada yang bisa menjawab? Apa yang dapat kita lakukan? Saya dulu, Pak. Oke, silakan. Melihat dari kemurahan hati Santo Fransiskus tadi, yang bisa saya lakukan hari ini, saya harus berbagi dengan sesama saya, baik hal kecil maupun hal yang besar, membantu sesama saya yang membutuhkan pertolongan. Begitu, Pak. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, baik. Karena Santo Fransiskus ini adalah orang yang sangat ramah lingkungan, mencintai alam, mencintai hewan, dan mencintai semua makhluk ciptaan Tuhan, maka pada hari ini kita akan melaksanakan suatu tugas, yakni mencintai alam. Nah, ketika kelompok tadi ya Pak bagikan, kelompok pertama nanti tugasnya membersihkan ruangan kelas, kelompok kedua membersihkan halaman, dan yang ketiga membersihkan taman. Oke Bapak, kasih waktu 15 menit untuk melaksanakan tugas tersebut. Silakan. Maaf Pak, peralatannya kami ambil ini di kelas ya Pak ya. Izin ya Pak. Oke, silakan. Di kelas ada itu. Mungkin di gudang juga ada cangkul untuk yang di taman bisa. Iya Pak. Terima Oke. kasih. Kami sudah siap, Pak. Sudah selesai Oke. Pak. Sudah Oke. selesai. Kelompok kami juga sudah. Baik, kalau sudah siap silahkan masuk semua kembali ke kelas. Oke, dari pengamatan yang Bapak lihat dari hasil kerja kalian, kelas tadi sudah lumayan bersih, tapi sedikit lagi kurang rapi untuk meja-meja dan kursinya disusun untuk lebih rapi lagi nantinya ya. Dan untuk halaman juga sudah bersih, tapi lebih bagus lagi kalau disiram biar tidak berabu. Nah, untuk taman, nah ini masih banyak sampah-sampahnya tuh rumput di rumput. Ya, untuk besok-besok kita maksimalkan lagi. Siap? Rumput itu nggak boleh ada di taman ya Pak ya? Ya? Rumputnya harus dicabuti ya Pak ya? Iya, kita cabut rumputnya biar bunganya bagus. Siap. Nah, Ya, Pak. oke, bagus. Kalau Tadi begitu si kita, Afro nggak mau bekerja. kenapa tidak mau bekerja siapa? Iya, Pak, nggak bekerja dia, nggak ikut dia membersihkan, main-main dia, Pak. Oke, nanti kita kasih bonus dia berupa hukuman. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini ada beberapa proyek yang Bapak buat, yakni mencari dan menulis nama-nama orang kudus, menuliskan teladan Santo Santa, dan selanjutnya ada 6. Jadi di sini Bapak minta untuk kalian semua memilih salah satu dari 6 ini, memilih salah satu untuk dikerjakan. Terserah mau pilih yang mana. Nanti kita kerjakan di lembar kerja LKPD-nya ini. Sudah Bapak siapkan juga. Oke, yang untuk 6 pertanyaan, 6 proyek, paham? Ada yang mau tanyakan? Pak, sudah Pak. Oke, bagus. Silakan. Pak sudah selesai. Yang sudah siap silakan dikumpulkan. Kami sudah, Oke. Pak. Oke, baik. Ya, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini ialah orang kudus, beata, beato, santo, santa atau martir ialah
umat beriman yang selama hidupnya menyambut tubuh dan darah Kristus, menyerahkan hidup serta setia melaksanakan kehendak Allah. Nah, yang kedua, kita percaya bahwa mereka telah hidup dalam damai surgawi. Orang-orang kudus tersebut telah hidup dalam damai surgawi. Mereka masuk dalam yang disebut tadi persekutuan para kudus. Nah, persekutuan para kudus hendaknya mengungkapkan iman untuk akan persatuan dengan seluruh umat beriman kepada Kristus dalam Roh Kudus. Mereka menjadi pendoa juga untuk kita semua yang masih berjarah di dalam dunia. Yang keempat, sebagai umat beriman serta sudah menyambut tubuh dan darah Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Oke, pertanyaannya, masih adakah kita yang belum sambut komuni? Sudah semuanya? Terima komuni sudah? Sudah, Pak. Oke, Apa? bagus. Nah, ini tugas kita yang sudah menyambut tubuh dan darah Kristus ini. Pahami. Oke, yang kelima, hidup Aku yang belum. kudus hidup. Siapa yang belum itu? Erlika. Herlika, Pak. Kenapa belum, Kemarin Lika? dia malas latihan, Pak. Ya, harus ikuti aturannya, Lika. Kalau ada nanti pelatihan, daftarkan dirimu, ikuti pelatihannya, biar bisa sambut tubuh dan darah Kristus ya. Siap, Lika? Oke, Siap, kalau Kak. Ya, kan Pak. kesimpulan yang kelima, hidup yang kudus dapat kita wujudkan di dalam tindakan yang sederhana dari perbuatan-perbuatan yang kecil, namun didasari oleh cinta dan kesungguhan. Yang keenam, sikap rendah hati, memaafkan, tutur kata, dan penuh cinta, tidak dendam, tidak benci pada teman, dan mengasihi orang lain yang berkekurangan merupakan tindakan yang kecil, tindakan sederhana yang bisa mengantar kita pada kekudusan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jelas semua? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. bagus. Pak. Baik, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita masuk ke dalam materi bergerak dengan hati nurani. Jadi Bapak minta untuk kalian semua mempersiapkan, mempelajari itu terlebih dahulu di rumah sebelum kita bertemu minggu depan. Siap? Siap, Pak. Oke, untuk menutup pembelajaran kita, Bapak mintakan siapa tadi yang belum, yang tadi Bapak doa? Siapa sekarang? Saya doa pembuka tadi, Pak, sudah. Oh, baik. Kalau begitu Bapak mintakan kepada Piantina bikin doa penutup aku sambil doa pulang. Baik, Pak. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, pelajaran agama kami telah selesai. Kami mau pulang, berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pak Lipinus. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Lipinus. Selanjutnya silakan kepada Ibu Piantina untuk memberikan masukan dan juga memberikan evaluasi bagaimana mengenai Pak Lipinus tadi. Silakan untuk Bu Piantina. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi keseluruhan menurut saya sebagai teman sejawat dalam presensi ini sangat bagus. Dari segi template, dari segi gambar, dari segi video yang ditampilkan, sudah mantap semuanya. Jadi masukan hanya dari saya, yaitu masukan hanya sedikit saja, yaitu tentang volume suara. Hanya itu. Tapi keseluruhan semua bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Piantina. Terima kasih untuk Pak Lipinus. Tuhan memberkati. Amin.